Sesungguhnya segala fakta dan kenyataan pun berawal dan berasal dari sisi kehendak dan ketentuannya. Jadi artinya kritik, semua diatur, semua diukur. Bersyukur atas nikmat umur. Biasanya galau, risau, resah, gelisah, gundah gulana difaktori penyebabnya itu oleh punya umur jarang dipakai bersyukur. Dengan cara jarang bertafakur, berpikir, atau dengan cara jarang bertadabbur, membaca ayat-ayat. Apalagi yatadabbaruna al-Qur'an. Di surat Muhammad ayat 24 ada pertanyaan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa engkau jarang malah tidak mentadaburi? Ada tadabbur, ada tafakur. Beda antara tadabbur dengan tafakur itu beda. Tadabbur mah ku B, tafakur mah ku F. Nuletik we mun ngabedakeun. Anak-anak yang di atas tertib ya. Kalau kiranya tidak sanggup tertib, bolehlah istirahat ya. Biar pengajiannya efektif. Jadi bersyukur atas nikmat umur yang masih Allah bagi, Allah kasih. Fungsinya ya untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Prioritas ini tuh lain hasil kegiatan sesa. Kenapa? Dunia ini akan ditinggalkan dan jauh meninggalkan. Sadar tidak sadar akhirat semakin dekat dan mendekati. Tidak banyak yang sadar bahwa kain kafannya sedang ditenun. Malah mungkin stoknya sudah disediakan di DKM. Seperti layaknya rezeki kita tahu alamat kita di mana. Tapi mun teu ngaji jarang tahu alamat rezeki kita di mana, maka dengannya kita diperintah untuk berikhtiar. Dalam kurung dengan kesolehan ikhtiar. Anak-anak boleh tidak mengganggu. Sok kalau masih ribut, lebar suaranya udah mau habis, kajiannya tidak fokus. Diulang deui lebar. Karena ngaji teh barho bubar sok poho. Cacakan fokus. Makanya kenapa di Al-Qur'an ada etika dan estetika, attitude, adabiyah, aturan main. Kenapa kalau membaca Quran harus ta'awud dulu? Setanna loba. Bisa berbentuk reungit. Mungkin ngaji teh bisa berbentuk cangkeul, hayangna teh init we. Bisa berbentuk pegel, tunduh, ripuh, lungse, capek, akhirnya sare. Astagfirullah billahi minasyaitonir rajim. Ini tauhid. Berlindung dulu kepada Allah. Karena yang akan dibaca itu kalamullah. Dan ketika kita membaca kalamullah, catatan tauhidnya adalah Allah sedang bicara kepada kita, maka perlu fokus. Sehingga hukum lewat di depan orang sholat menurut sunnah. Pilih mau mati secara Yahudi atau mau mati secara Nasrani. Saking kerasnya orang lewat depan yang sholat. Ini jarang dikenalkan. Maka malam ini bersyukur. Riyadus Sholihin, taman orang-orang yang soleh. Orang arti soleh itu proporsional, tahu aturan. Kapan diam, kapan berhenti, kapan maju. Karena al-aslu fil ibadah, asal ibadah itu at-tauqif, wukuf, diam, waqaf. Berhenti. Illa madallad dalilu, kecuali ada dalil alal amri terhadap terjadinya ibadah itu. Contoh, orang sholat subuh yuk ti ayeuna me jongjon. Biring ke sare we. Bisa tuh? Oh, tidak bisa. Jangan paksa orang. Karena belum waktunya. Dalam main bola sekalipun kalau kita
ngagolkeun rek 100-0 ge can dipiriwitan ku wasit mah. Eta mah latihan we. Urang kamari ngelekeun MU 100-0 tapi teu diwasitan. Semua orang tahu itu latihan. Salat subuh rek 200 rakaat ge pe latihan mah. Nu ulama sudah masuk ke tatanan formal, 2 wae halus, komo mun genep teu bisa. Nah ini nggak ketemu kalau nggak ikuti kajian, maka orang gaul hari ini adalah orang yang ikut kajian. Hashtag. Orang gaul hari ini adalah orang yang ke masjid. Orang yang gaul hari ini adalah orang yang ingat mati. Orang yang gaul hari ini yang sadar kain tenunnya sudah dijahit. Mending anak-anak bubar sajalah. Ya. Sleep girl mah alright. Itu fungsi ta'un ketika akan membaca Al-Quran. Karena setan itu makhluk tersabar di antara makhluk Allah untuk memalingkan, membelokkan manusia setelah memohon ihdinas siratal mustaqim di 17 rakaat setiap salat wajibnya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Wah, eta teh artina teh jauh, hayangna teh belok we. Kerasa enggak? Atuh da teu ngaji sakali malah moal dosa meureun. Hujan kieu mah Ustaz Epina ge eueuh. Terus we setan mah yuwaswisu. Tapi pun karena Allah selesai, sudah. Maka orang soleh penting memahami, paham tentang arti tulis ikhlas. Kudu aya ya tong orang soleh mun teu paham ikhlas. Dia adu sholihin. Bab ikhlas tebal di kitab Riyadhus Shalihin itu bab ikhlas paling tebal. Apa itu ikhlas? Saya ambil satu kisah. Ada seorang pemuda bertauhid di masanya. Paham terhadap la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Lalu di masa itu ada sebuah pohon yang sering didatangi oleh masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Jadi ngariuhan didinya, lalu lebihnya meminta. Di satu riwayat lagi ada satu ketika Rasul masih hidup, Rasul mun nyiuhan sok tanggal eta. Saking cintanya ke Nabi, orang yang tahu Rasul pernah berteduh di sana suka nyempetin kalau lewat tempat itu berteduh juga di sana duduk. Padahal tujuannya naik nyunah karena Rasul pernah dan sering duduk di pohon itu. Tapi Umar bersikap lain. Setelah Rasul wafat lama, lalu kemudian pohon itu didatangi. Umar soleh, takut masyarakatnya terganggu akidahnya. Iya betul, Rasul pernah duduk di pohon itu dan sering berteduh. Maka saya tadi bikin caption setelah asar, apa atuda aku mah hujan yang diturunkan. Kalau tidak senang denganku berteduh saja, sederhana bukan? Tidak harus caption, sindar-sindir. Berteduh aja, dah aku mah hujan biar bahagia, karena bahagia itu sederhana bagiku. Sederhana adalah indah, indah adalah bahagia, dan indah adalah tai orok. Ya, Rasul berteduh di sana. Lalu saking rindunya Rasul mengenang sahabat Darius dirinya. Tapi kemudian bias niatnya. Duduknya sudah berkepentingan. Ada mitos gitulah. Umar langsung mengambil pedang lalu menebang pohon itu. Pro kontra, ngambet dituan. Kan Rasulullah pernah duduk di sana. Yang aku khawatirkan bukan Rasulullah pernah duduk di sininya. Ia jelema ngariung di sana niatnya geus lain. Sia jadi Lepas dari kisah itu terbuka kisah yang lainnya jauh dari masa Umar. Masa tabi'in. Ada seorang pemuda yang bersikap sama dengan Umar. Loba tangkaan dipakai ngariuhan, tapi selebihnya meminta di pohon itu. Karena ya nepi ka lagi penyembah pohon. Lalu berniat mau menebasnya, tapi setan menghalanginya berwujud manusia. Tong dituar. Pokoknya mun maneh teu nuar tiap udang sare na bantal kamu aya duit sekian dina. Akhirnya dibatalkan niat mau menebas pohon itu karena ada tawaran jaminan tiap bangun tidur kau lihat di bantalmu ada sekian dinar untuk kebutuhanmu. Bener we. Poe ka hiji aya, poe ka dua aya. Poe ka tilu eueuh. Dituar deui nya tangkalna.
Setan yang serikeun. Kamu tidak akan bisa menebang pohon itu. Kalau yang pertama sih iya, kalau yang sekarang tidak. Karena engkau mau menebangnya dengan niat yang berbeda. Kenapa? Karena sekian dinar tidak aku sediakan. Ya jelema mah jempling mau ditutup kabutuh. Maka hati-hati, orang soleh itu ibadahnya bukan ibadah butuh, tapi harus butuh. Catat, lain ibadah butuh, tapi butuh ibadah. Karena banyak hari ini orang ibadahnya tidak soleh lagi. Daek ibadah teh mun keur aya kabutuh, can menang jodoh mah tuluy we ngungkeun. Ya Allah jodoh abi, ya Allah jodoh abi. Bikeun we ku Allah teh. Kamana? Nus menang jodoh ngaraji teh. Walaupun tidak semua. Maka bab hijrah, bab kesolehan, bab soleh, bab ikhlas, bab niat. Innamal amalu wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu wa hajaru ilaihi. Bukhari bab pertama tentang iman. Hijrah itu tergantung niat. Kalau niatnya karena dunia, Allah berikan. Barang siapa dunia tujuannya, dunia akan melayaninya. Tapi Allah tidak melayaninya. Namun siapa Allah tujuannya, dunia akan melayaninya. Tapi plus dengan dunia. Kalau hanya dunia, di akhirat letih dan sengsara. Karena pahalanya sudah Allah beri semua di dunia. Karena itu targetmu. Maka hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Kalaulah satu caption kebaikan, viewer, lover, likernya banyak, istighfar buru-buru. Bising eta teh asap dari amal kita yang sedang Allah bakar karena ria, lalu wanginya ditebar. Lalu kamu merasa berjiwa besar setelah hijrah, setelah sering ikut kajian, yang lain jadi salah di pandanganmu. Hati-hati, bukan besar jiwamu, tapi hatimu bengkak karena kesombonganmu. Bisa dipaham ya? Ketika kamu merasa tinggi, mengawang-awang dengan ilmu yang kamu dapat, lalu orang lain jadi salah dengan kacamata ilmumu yang baru kamu dapat, kamu sedang tidak punya pijakan. Artinya kamu sedang melayang-layang. Maka ngapain berpikir melangit kalau kaki masih di bumi? Minta hati yang baru. Hatimu sedang sakit, kronis banget. Ini diagnosa hati. Lalu kalau hatimu merasa putih, bersih, yang lain jadi resah kalau kamu lihat karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Bukan hatimu yang sedang putih bersih karena hidayah, tapi putih hatimu sedang dilumuri nanah yang muncul dari luka nurani yang tidak terobati. Maka ngaji, mereka panggil. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Halo, kalau gue tuh dikatain ngambang. Ya, maka santai. Orang soleh itu selalu punya dan paham makna ikhlas. Itu ibadah tersahir. Jadi mau kaganggu ku omongan batur, mau kaganggu ku komen batur, mau kaganggu ku caption batur, karena memang hirup loba batur, tapi pulang mah masing-masing. Apa ayatnya? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, Al-Qur'an. Kau lahir sendiri-sendiri dan pulang pun sendiri-sendiri. Contoh sederhana itu untuk kematian dan kelahiran. Urang geus ngaji ngaliwat dahar bareng sambalna ladana sarua. Pertanyaan ngisingna bareng teu? Teu kitu hirup mah. Matak tong sok hayang babarengan wae. Gali yang iru pemamana teh duaan we ngarendeng. Ada kalanya kita harus sendiri, sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Sok tulis yang status. Riyadhus Shalihin. Sekarang saya membuka kegiatan qiyam. Mulai dilepas. Qiyam dia ngumpul di masjid, tapi nggak dipimpin lagi. Dilepas tangan kan. Terbentuk aliran biologis hiji. Terpisah-pisah karena kebutuhan manusia berbeda. Sok berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Bungkus segala harapan, cita-cita, impian, hajat, dan semua keinginan. Packaging dengan doa, lempar ke langit. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Sholat terus. Maka satu, kegiatan orang soleh itu dia selalu on time masalah sholat. Dua,
tenang di dalam sholatnya. Karena pencuri sejelek-jeleknya pencuri, kata Nabi, adalah yang mencuri sholatnya sendiri. Bagaimana bentuk pencuriannya? Sholatnya rusuh, tidak tu'manina. Dan kita tahu di Al-Baqarah, di Al-Fajr ayat terakhir yang disuruh oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul. Kunciannya lihat sholatnya. Mun sholat rusuh, pasti pembuat kerusuhan. Nah sholat rusuh, Ustaz ngomong gitu dasarnya di mana? Awwalu ma yuhassabu yauma bihil abdu as-shalat. Satu ketika yang paling pertama dihisab di yaumil akhir itu adalah sholat. Maka hargai ketika seseorang sedang membenahi sholatnya, dia sedang membenahi kehidupan dunia dan akhiratnya dan seluruh tatanan kehidupannya. Maka diajar nabah sholat. Kau Ustaz imam dia mah jeung pejuang saf depan. Itu terus. Cari ahli-ahlina. Karena idza wusidal amru fi ghairi ahli fantadiru sa'ah. Apabila memberikan sesuatu kepada bukan ahlinya, fantadiru sa'ah, tunggu kehancuran. Nyeun bolu kanu lain ahlina jadi kue semprit dia tutup. Nyeun baju kanu lain ahlina jadi sapu tangan aslina diguntingan tuh. Jadi datangi. Punya target nggak? Saya barusan tim maghrib ngadain mujamil na MCTV. Hayang urang maca Quran juga mujamil. Bisa, ada niat nggak? Ngosongin waktu, cari guru yang spesial, fokus didinya, manjada wajada, bersungguh-sungguh pasti berhasil. Cek si Dora teh mah berhasil, tapi perlu peta. Buruna ulin ke rumah nenek, mungkin dibagi rapot. Jangan guru, karena belajar tanpa guru bahaya. Cukup ke YouTube, mungkin jadi ustad YouTube manjur. Nah, geruan saya ahli Quran, deketan. Mereka bagian barokahna layani. Karena ilmu itu bisa datang bukan dari hanya pencarian, tapi dari sikap setelah mencari hormat ke guru, akrim ustaz daka. Itu biasanya tabaruk. Saya punya biografi tentang seorang syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia belajarnya lemot. Wah, hese apa gampang poho. Ceurik we. Balik mas santren teh abus-abus. Bapering gitu, bawa perasaan garing. Balik we, cek guruna teh geus karunya balik we. Tapi dia sambil jalan menangis dah yang ilmu merenya. Allah melihat ikhtiarnya bukan hasilnya. Lalu hujan turun. Melihatlah fenomena air hujan menetes ke batu yang keras, cikaracak ningang batu teh. Lalu dia balik lagi ke pesantren. Air yang lembut saja bisa membentuk dengan tetesan-tetesan yang konsisten itu sampai batu terkikis dan terukir jadi bentuk tertentu. Dia pun belajar lagi dan itu yang melahirkan Bulughul Maram, yang melahirkan Fathul Bari syarahnya Imam Bukhari. Jadi inspirasi pastinya. Jadi tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah melendoy, dan menyebabkan melendoy mah lain kajian cinta. Ku cinta mah bray. Kan gitu. Superman kan nutung. Spiderman kan dijalikeun ku cinta mah bray. Gitu kan cek Ustaz Sinyo nya. Memang teh. Ustaz juga manusia, ku cinta mah tigeledug. Ya. Cinta itu licinnya kata-kata. Cinta indah namun tiada akhir. Sudah cari cinta Allah saja. Nanti Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah. Karena kita berubah mencintai Allah itu, Allah cintakan kepada kita. Ya. Tafakur, adventure, berfikir. Maka nikmat umur itu isi dengan tafakur, berfikir. Reka mana ieu hirup, keur naon dihirupkeun. Terus kusaha dihirupkeun. Kusaha diurus kahirupan. Terus tadabur baca, oh bener cek Al-Qur'annya gitu. Nah, geus kapanggih tina tafakur jeung tadabur teh nu katilu tasyakur, itu kegiatan orang soleh. Jadi sibuk ngahakimi batur, menilai orang, capek. Manusia terlelah ketika hidupnya diatur dengan kehidupan orang lain, tapi dia melupakan kehidupannya sendiri. Maka as-salihin aslihli, mensolehkan dirinya. Berat ini teh.
Nabi aja masih meminta, wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, solehkan apapun urusan, hanya Engkau tujuan kami dari urusan kami. Wa bidzalika umirtu, yang kami garap ini hanya dapat ingin ridhomu saja. Ihar ampang gerak. Lelah itu gara-gara tidak lillah, dari niat, dari cara, dari tujuan. Kalau hidup sudah berkepentingan, wilujeng capek, hashtag wilujeng capek. Lelah itu gara-gara tidak lillah. Maka orang soleh itu nggak kenal lelah. Dulu gitu ya. Tahajud, capek tahajud teh. Tapi kalau sudah nikmat dan bisa menikmati tahajudnya, saya punya guru, buku kitab karangan Syekh Mubarak, Ibnu Mubarak. Tahu nggak dia tahajudnya? 20 tahun baru ketemu nikmatnya tahajud. Berarti tahajudnya 20 tahun terus. Jadi tangan di mana feel-nya gitu. I feel good tahajud nanti di mana? Ayo orang mah kahayang loba, tapi tidak satu pun cara metodologi orang-orang yang soleh kemudian di follow up, ditindaklanjuti. Pernah dicoba ngan tetuluy. Syekh aja Ibnu Mubarak, Imam Mubarak itu 20 tahun tahajudnya. Keren gak? Baru ketemu di 20 tahun itu nikmatnya tahajud, nikmatnya disentuh Allah teh. Hati-hati, tahajud saminggu langsung menang kabogo, eta bisa jadi sungkunan supaya tahajudna eureun. Ternyata boga pasangan orang soleh teh bikin kurus badan. Emang ngeunah gitu. Boga pamajikan soleha. Senin Kemis kita sahur. Tah nyamal peuting-peuting jam 3. Nge-gym. Terus kudu setor bacaan, mun teu setor bacaan teu dibere, peutingna kan gering. Terus mun naik kituan kudu wudu heula tiris. Kudu salat heula 2 rakaat terus irama ya. Kan urang mah rusunnya. Tak ninja hatori, nikmati perjalanan hidup asik terliwah nu teu riweuh mah nu soleh. Biarkan orang mau berkata apa sama kita, jangan dengar kata mereka. Antepkeun we. Tak urang dikukupluk ge ame teu loba dedengean, tapi anger we tahu bulat mah kadenge. Nepi ka apaan urang. Komot lagu Tommy J Pisang. Ngaliwat we ka Kircon. Aya keneh lagu Tommy J Pisang. Kebayang temun Al-Quran didengekeun melakukan. Orang soleh itu selalu qiraah. Di samping membaca Quran, dia membaca tilawah artinya. Ini muhasabah. Selama jadi muslim, saya yakin Anda pernah khotam lah sekali wae mah Quran. 30 juz, saya yakin. Nyamun aya nu teu pernah khotam, mungkin keyakinan saya yang salah. Tapi pukul rata we. Tapi tingkatkan persoalan mun hayang ka surga. Pernah teu ngakhotamkeun terjemah Quran? Ini PR kita Ramadan ini. Maka punten ini verifikasi saja, klarifikasi. Bagi yang ribut jadwal di Instagram, saya tidak jawab sengaja. Sudah full book. Lain payu, urang ngosongkeun waktu sabulan Ramadan mah yang berholwat, hayang ngadengkeun ceramah batur. Kebetulan saya 14 hari pertama kalau ke umuran di Haram ya. Jadi 14 hari di sana di Mekah Madinah, lalu saya pulang ke Bandung pun tidak langsung isi kajian dan makiran. Saya ngunci mana 10 hari pertengahan Ramadan karena saya muka umuran. Saya harus sholat idnya di Kutai, Kalimantan. Jadi pulang dari Mekah dituluy ke itikafna di masjid ke di bejaan yang gabung paruman handphone. Terus kita di sana berkholwat, meuli kahayang, hayang deukeut teh jeung Allah. Karena di sana saatnya kita menjawab seluruh hajat persoalan. Orang saum itu didengar ijabah doanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Harus cerdas, jangan mainkan momen itu. Orang wudu didengar doanya, maka selalu punya wudu. Orang yang saum urusannya hanya dengan Allah, maka Allah penuhi apa ajri bihi, apa yang dia inginkan. Lalu di masjid, di rumahnya, biar jarak kita tambah dekat. Entah Ramadan ayeuna tong dipake heureuy. Maka ada tema nih,
Tanggal berapa ya di Bio Farma? Golden tiketnya pegang. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Kita banyak yang tidak sadar kain kapan kita sudah ditenun. Mungkin geus disiapkeun ku Mang Adeng nu daerah dieu. Sok rek saha heula lah. Ngaranna ge kapan ya, entah kapan kita dikapankannya. Tapi boga stok, saya cowok endorse. Tapi can boga endorse kapan. Boni baong tak kemarin Ustaz Handi Boni. Dia bikin tema kotak ajaib, sugan teh orai sanca. Kapan? Dina kotakna teh disuruh dicabak ku sararea. Biar sadar, pakaian itu yang akan memaksa kita memakainya. Walaupun berbahan murah, tak berjahit, tak bersaku, kasar, tak berenda, sabahan. Teu kudu mali. Itu kostum wajib itu. Tidak bisa ditolak. Bukan kapannya. Apa bekal untuk ketika kita masuk ke event itu? Maka baca Quran. Biar menerangi kubur kita. Tetapkan sholat. Bagian dari arihna bis sholat. Hiburan kita itu sholat. Jadi saya mulai masalah sekecil apapun, semikro apapun, saya ku sholat, selesaikan. Demi Allah wani diriungkeun, selesai. Kemarin itu acara Monreker di Al-Quwah ya. Bacaan Quran itu juga mungkin si Pak Uji dia nggak sadar. Mestinya Ustaz Diki Rizki ya. Gitu rezeki kita tahu alamat kita di mana. Nah, hebat ke si Uji yang menang tiket umrohnya. Terus nah Mas Bon nih, itu Mas Ben. Mas Bon pendukung acara itu. Sampai saya pernah dengar waktu mon pertama syariah. Ngaku budak Monreker, tengilu kajian syariah, cabut kartu anggotana. Mas Bon menang bonus kemari. Saya menangis. Ya Allah, istiqomah jawaban semuanya. Minimal istiqomah ngadukung. Tatanazzalul malaika. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu surat Fussilat. Surat 41 ayat 30. Allah berjanji, siapa saja manusia yang sudah menyatakan Rabbuna Allah, Rabbnya Allah, kemudian tsumma istaqamu, istiqomah, tatanazzalul malaika. Teu perlu bodyguard jelema. Ala tahubu ala tahjuan. Aku yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang di kehidupanmu. Teka pikir. Apalagi yang surprise kemarin, ya Allah, saya ceramah cuma 15 menit karena reka Lembang. Saya bilang ini ajaib acara. La haula wala quwata jiga manasik ayat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Merinding kieu cek saya teh. Dari tamas sejarah di bulu punukna. Kan biasanya dikurun ya. Pake cek si Kang Aom teh Ustaz tong balik nya ge rusuh 5 menit pas menang sertifikat penghargaan dari acara itu dia ngomong Ustaz Evi umroh saya tanggal 22 pergi saya bilang terus Adi akhwat datang Ustaz Evi umroh ting 2 ting hiji teh jatah umroh teh mun 2 saya ini ting indung saya ternyata ya sudah alhamdulillah tapi saya bisa seperti ini karena ibu saya kemarin baru ayah saya pengen mudah-mudahan ini ijabah doa si mama, jabah kering. Saya kasih ke ibu saya. Ternyata Mas Boni bikin ka indung itu akan lebih juara lagi. Komo mun inditna urang jeung indungna. Karena anak yang soleh, riyadhus shalihin, walaupun ibunya sudah wafat, dia tidak akan putus. Dan tidak hanya doa, sikap solehnya pun akan terus ditransfer. Karena meninggali budak soleh, budak saya soleh pisan, indungna disebut. Hanya anak soleh yang berubah takdir, maka wajib kajian Riyadhus Shalihin siapa mau yang menyampaikan. Biar paham. 1, ikhlas. 2, tidak sibuk dengan aib orang lain. Dia menyibukkan ketaatannya. Dengan umur dia meningkatkan rasa syukur dengan tafakur dan tadabbur. Kenapa kita risau, galau, resah, gelisah, gundah, gulana? Mungkin diberi sehat, tapi cek mangadeng mah teu dibarengan ku afiat. Udah mau biak-biak dengan seueur. Sad damang sehat wal afiat baheula mah. Sad damang sehat wal afansa ieu. Naon aya afiat manfaat. Jadi sehatna teh manfaat teu, sehat tapi maksiat, hati-hati. Firaun ge teu pernah gering, Bang. Sehatnya harus afiat, dipakai tahajud, dipakai duha, stay on the track, jaga wudu. Kabeh teu make kuota mah. Tapi eta haroreamna pemirsa, kamu geus kaentrepan ku sindrom cinta. Superman ge nutup, bray. Ku cinta mah.
Malas. Pertanyaannya untuk kuncian. Tahu nggak kapan di mana usia kita berakhir kuotanya? Itu yang jadi misteri. Kenapa kita harus soleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi husrin. Sungguhnya manusia merugi. Illa kecuali lazina amanu, modal iman, wa amilus solihah, sehingga amalnya jadi amal soleh. Apa bentuk amal soleh? Tawassau bil haq. Bejaan salat. Ngenaikan. Salat mah dakwah mah tugas ustaz. Salat berai, salat. Urusan dia mau atau tidak mau bukan kewajiban kita. Kita kewajibannya mengingatkan. Salat aya orok nu karek lahir di adanan, hari aki-aki nu geus kolotcan salat diarantepkeun, make speaker jamrud kana ceulina. Allahu akbar. Wanita kudu bijak atuh, brother. Kan ada ya masalah fikih, bagaimana hukum bayi diadanin pas lahir. Curang teh daek teh eta orok langsung budak ngarengkenek salat, bener teh pingsan kolotna. Adan mah keur nu geus akil balik. Nu maot diadanan teu naon ngan. Ayo hudang deui salat deui meureun teu bubar. Ieu nu hirup adan. Sok adanan. Mun aya hadis sunah Rasulullah supaya barudak soleh. Kalaulah anakmu berusia 7 sampai 9 tahun belum mau melaksanakan sholat, karena investasi yang berarti dan abadi itu adalah 3 ketika anak Adam wafat. 1 ilman nafi'an, ilmu geus ngaji tuluy dijiniskeun, ngaji nih. 2 sedekah jariah, mere nginum dipakai ibadah, mere dahar jadi ibadah. 3 walidun sholihun yadulahu, dididik ti leuletik. Dibejaan ti budak nah salat. Nah mun can nurut keneh cepret mah cepret kunyere. Budak leutik cepret kunyere. Salat. Artinya memberikan muaqabah hukuman. Ini penting, ini wajib. Budak dicepret nu can daek salat. Mun aki-aki can daek salat, cepret teu adil. Gebug ku halu. Cepret ku nyere, gebug ku ayo orok di adanan, ayo aki-aki di adanan. Padahal kan sarua Allah huntuan. Kan beda efek. Orok Allah huntuan lucu, aki-aki Allah huntuan lucu. Tapi mun orok Allah huntuan hayang ngadeukeutan, hayang nyiuman, mun aki-aki Allah huntuan hayang ngajauhan. Lain sieun kagege Allah huntuan, sieun ka kolomo. Riyadus Shalihin. Download naon amalan-amalan jalma soleh teh, karena banyak kalimat solihun, solihat, asli, islah, maslahat itu adalah pekerjaan orang yang soleh. Maka umat atau wasaton berada di tengah saja, jangan terjebak konflik. Ada yang menyatakan, oh Islam moderat, mana waktu keur maca Quran. Ada kalimat wasat, pertengahan, wasil di tengah. Jangan centang perenang orang konflik. Antepkeun we mun minta pendapat bere pendapat. Islam hancur karena iri dengki loh, Mas. Hati-hati. Bagi saya banyak adalah euforia kalau tidak jelas niat dan arahnya. Hampir-hampir Nabi Nuh dakwahna ereh ku urang atuh. 2 tahun dakwah, jumlah followerna juara. Nabi Nuh teu sukses dakwahna euy. Ngan menang 13 jelema. Nu di parahuan tapi anakna sorangan teu ngilu. Awas jebakan Batman. Tapi ariweuh wae nu loba. Maka perlu kesendirian, berpikir lagi. Musa disuruh ngaji lagi ke siapa? Khidir. Gara-gara terjebak dengan banyak aing. Hati-hati, ini bahan muhasabah. Sampai disekat-sekat pungaran ulah lah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita saudara. Nah hiji moal pahili, papisah moal jadi asik eta. Sanajan kana WC, emas mah emas we. Yang melihat belum tentu mengerti, yang mengerti belum tentu paham, yang paham belum tentu mengamalkan. Tong ngajadmen jelema. Ini wilayah Allah, wa kafa billahi hakima. Orang soleh itu tidak menghakimi. Kalaupun mau dia menghakimi dirinya, muaqabah setiap bikin kesalahan, astagfirullahaladzim. Malah aya sahabat mun geus cunihin leungeunna teh ngaduruk leungeunna sorangan daripada disiksa teh. Ini hadis kesolehan yang keren. Jadi sahabat dengan Rasulullah keur ngariung ge.
Kau perhatikan, sebentar lagi ada ahli surga lewat di hadapannya. Maraliu ka tukang lain Mang MU. Nya. Ngajing senang banget nambah geus wudu. Hari kedua Rasulullah pun demikian menyebut sebentar lagi ada ahli surga lewat di depannya. Jelema eta kan. Hari ketiga pun itu juga objeknya. Penasaran yang monok di masih eta. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas atau Amr bin As bikin alasan supaya diizinkan nginep di rumahnya. Cik cenah saya kaya masalah jeung kolot. Ngilu monok lah 3 poe mah. Sok. Diizinan. Ditingali salatna standar teh cut bray. Kegiatan harinya standar enggak ada amal lebih. 3 hari lewat dia bertanya, sebenarnya orang enggak masalah, cuman nyari alasan aja biar kamu ngizinin aku di sini. Artinya bohongnya jadi jujur. Karena termotivasi dengan ungkapan Rasul bahwa kau adalah ahli surga. Makanya aku cari amal lebih kalau Bilal mah ketahuan dari wudunya yang mengantarkan dia mendapatkan surga. Kalau iya mana standar wae. Tapi penasaran cik nama apa yang kamu lihat itulah aku. Tapi karunyangan menarik balik geroan dia. Yang apa? Urang mah teu boga penyakit hati. Teu boga iri, teu boga dengki. Baturek kitu rek ge bae. Yang penting orang melah gitu, sederhananya. Tapi ya jebakan Batman terlebih di hari ini. Hayang komennya nyeri awaknya untuk komennya. Nanti hari ini persoalan baru yang di Riyadhus Shalihin hal ini dibahas. Al-ibtighal bi uyubil khalqi. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Tak sama tara maca komo bab pemilu pemilihan pilkada mah sok kabawa nafsu kamari aya pom bensin diduruknya mobil PPI tong lah. Sudah nantinya kita jadi capek. Minimal orang tong gitu. Ini beratnya Riyadhus Shalihin. Kalau beli kitab yang aslinya kan tipis-tipis, yang ada yang beri masalah. Jadi sarah mah disik-sik deui leuwih detail. Jadi para ulama itu kalau menerbitkan satu buku, bukan buku itunya, itu mah induknya, judulnya kayak isina mah, maka beberapa jilid seperti Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal itu 9 meter kitabnya, menceritakan perawi-perawi hadis. Mantap aduh. Kudu ya teh wajib ngaji teh. Tapi tidak boleh taklid. Naon taklid teh Ustaz? Kalau ada yuqalidu taklid dan mengikuti suatu perkara tanpa ilmu. Kayak akhirnya tahdir mentahdir apa? Tahdir mentahdir lain dahdir mendahdir. Tahdir mentahdir, ai dahdir mendahdir mah sare silelenean tuluy ngaracai. Kemarin kan Ustaz Adi Hidayat keren ya. Setelah tonggi gitu semua orang dengan ilmunya. Akhirnya jadi terkotak-kotak. Orang soleh tidak terjebak ke fenomena itu. Karena ada ikhlas yang tadi. Ada sibuk dengan amalnya sendiri lalu diperbaiki amalnya itu dengan ilmu, dengan pemahaman. Al-fiqhu al-fahmu. Orang fakih itu paham. Tidak mungkin paham kalau tidak mengejar ilmu seperti ini. Saya pirah macana amal beja-beja. Apa yang saya lihat itu bacaan saya. Idza nadhara ittabarak. Lalu kemana ya teh? Apa pesannya dari Allah teh? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Eta tafsirna dinangtung diuk ngagoler. Ingat ke Allah, pasti ada pesan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kunaon Allah menciptakan besi, oh ternyata kerjaan deala. Tidak ada yang batil. Ayat yang menciptakan Allah batil. Enggak ada. Yang batil itu cara berpikir manusia yang tidak dibimbing hidayah. Jadi kesimpulannya teh selalu salah, maka timbul penyakit batin, lahir, hati atau jasad itu dari frame opting yang salah. Melihat persoalan tidak objektif. Karena terlalu terkuras dengan perilaku orang lain. Ustaz kan wajib dakwah. Iya, siapa yang melarang dakwah? Tapi sudah sesuai kapasitas tuh. Kebanyakan dakwah kita hari ini sok soleh. Alim itu baik, kemarin dia dakwah.
tapi merasa alim, hati-hati. Berbuat baik itu baik, tapi merasa baik, hati-hati. Kan di baledog disada baik. Ya, jadi ada steg-stegnya. Riyadhus Shalihin, kitabnya Imam An-Nawawi ini dalam banget. Baca biografi penulisnya, tenang bacanya teh. Mengadeng nitip ya, satu ya. Jadi teteh mau rek sare teh 15 menit cokot neng. Sampai me muka teh ani, muka eta heula. Kadang istri saya cemburu ke buku. Keren enggak? Ka buku we cemburu, kamu kan nulain buku. Jadi itu alasan kenapa saya kurus. Buku we dicemburui. Kamari mah ceuri 3 poe nyuguhan teu ngeunah. Kunaon? Manggih fotona dompet. Oh eta, cik ningali fotona. Pada katak saya seuri. Apa teh eta saha? Raisa eta teh. Raisa teh saha? Ah tong sok pura-pura. Nya menang fotona ti mana? Ulin ka Cicadas. Ekene tukang dompetna. Tiap dompet aya hadiahan foto. Carekan kanu dagang. Tabayun, tong sok ngabaeudah. Pariah ge jadi pahit ya. Putu soleh kayak orang jadi betah di warteg, si teteh warteg mah bager orang datang. Mas, airnya lagi mas. Ini teh manis ke jadi tengah. Oh ternyata penyebabnya foto. Padahal foto Raisa, mana tahu apakah Raisa? Nya, ayah dapat fotonya dari mana? Dari tukang dompet hadiah. Cager, seri saya padanya itu Raisa. Riyadhus Shalihin, ku soleh mah kabeh beres bray, masalah naon ge? Ku soleh. Nu jadi ribet teh saroleh. Satu saja di Indonesia aya nu soleh. Urusan beres. Aslina bray. Matap Mang Adeng baheula. Haji naon tadi? Riyadhus Shalihin, fokus. Ngesang urang urangkeunna lagi. Da cantang tuh urang ge nu ngomongkeunna soleh, tapi urang babarengan we dawuh guru murid. Hiji jaga wudu bray, keur tiris komo pahalana gede. Nurun ala nurin tadi dibaca surat An-Nurnya. Kamiska menembus batas cahayanya itu dan tanda umat Nabi kelak bejaan daya nabranya bising tadi aku umat Rasul. Rasul akan mengenal umatnya dari fi asaril wudu, dari bekas wudu. Nah, selebihnya fi asari sujud lain ngajeplok hideung bray. Dah hideung mah gampang. Lamun asup surga ku hideung tarang, nu hideung laloba berarti tereh asup surgana. Ngeuna orang irian bray. Tereh. Dah gampang hayang hideung mah kitu-kitu. Ikhlasnya dalam bersujud dengan kesolehannya bahwa bisa jadi ini sujud terakhirku. Oh tadi ya suka miskin. Jadi saya mau rada risau galau charity lain cari ukti. Walaupun garulis subhanallah. Tahu dia kayak ngilu. Nyetok muka luarna tereh. Asli. Saya selalu menguras air mata di sana, sombong gitu. Mereka doanya didengar karena sedang terdolimi, ada watul madlum yang kena 10 tahun, 15 tahun. Tapi biasanya panjangkeun umur mun ikhlas makanya jatah kenikmatan hidupnya kan dibatasi saat ini. Tok ngadoan teh hanya doa yang merubah takdir. Luar biasa bersyukur atas nikmat umur. Lihat orang mah diujinya seberat itu, mending di penjara mending lobaan sujud. Ternyata tempat yang paling kena sujud itu di penjara karena kegiatan kecuali sujud. Maka tidak ada takdir buruk kalau kitanya soleh, cerdas. Ini ada Mas Ridwan ini, ada ngantuk Wan? Dengan siapa Wan kesini Wan? Sendiri? Dari mana rumah? Dari Setiabudi. Keren. Wan ini Wan? Mengenai yang kursi jadi. Saya kalau lihat Ridwan tuh nangis. Sering ketemu di UPI dia jualan. Biasanya berdua kan? Tahu saya dia di sini dari mana? Dari Instagram. Wow,
Dari Instagram. Di Polbek kan, Wan? Dari Instagram Ustaz Epi. Di mana? Udah di Sadang Kota Bandung, kajian Bandung. Info kajian Bandung, baca ada kajian di sini. Ya, Naik apa ke sini? naik kedua kali naik angkot. 2 kali naik. Angkot. Luar biasa. Gimana udah dapat jodoh kan? Hari Udah ada. Jadi berikhtiar. Lagi berikhtiar. Jangannya berikhtiar tahun ini. Amin. Adi ini, adi lewat teman, lewat pejabat, lewat ustadz, atau pas anak yatim, dulu itu ada, Amin. udah disiapin. Ya, wa khalaqnakum azwaja. Apapun ada pasangannya. Tamain ditolak 2 kali. Kemarin ditolak 2 kali ya. Tamain belum lama banget. Belum lama banget. Iya. Jadi susah move on ya sekarang ya. Tapi Ridwan yakin bahwa jodoh Ridwan ada ya? Udah disiapin. Sama Allah ya? Harus pasti. Yakin. Keren ya? Unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihat orang yang ada di bawahmu. Wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Jangan senantiasa kau tengadah melihat orang yang ada di atasmu. Bahwa ajdaru anna tajdaru nikmatullah alaikum. Kau akan memperkecil nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Artinya orang soleh itu selalu bersyukur. Tak. Selalu optimis wajah. Pesannya buat anak-anak, amin ini muka-muka galau Wan. Arwah Wan, itu ganteng-ganteng mubazir. Pesannya apa? Pesannya yang tadi udah dramain. Udah disiapin. Udah disiapin, terus tadi pada udah jadi Allah. Harus deketin Allah. Iya orang soleh itu harus senantiasa dekat dengan Allah. Berarti bukan jodoh yang terlambat. Kitanya yang kurang dekat jaraknya dengan Allah si pemberi jodoh. Sekarang lagi dekat sama anak mana Pak? Dramain umur di tetangga. Ini belum tahu. Saya orangnya nggak mau lewat orangnya. Mau adu ngelabrak sama orang tuanya. Oh mau langsung ngelabrak sama orang tuanya, cowok banget. Luar biasa. Yakin? Saya orangnya nggak mau cinta. Orangnya nggak mau cinta, Pacaran. nggak mau pacaran, pengennya langsung aja. Ngelabrak. Mudah-mudahan malam ini menjadi mujizat bagi Ridwannya dengan aminnya kita. Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga Allah permudah urusannya. Ini PR berat sebetulnya mah, tapi bagi Allah mah enggak ada yang enggak mungkin. Dan Ridwan yakin ya ada pasangannya. Ini mau tahu mati satu tumbuh 1000. Mati 1 tumbuh 1000. Jadi mau orang yang kawin deui payah heula. Lain gitu. Jaga hutan 4. Jaga hutan. Kamu dibaca dulu. Jaga hutan 4. Daripada ini pas nyawa ini 4 aku. Makan berapa macet? Jaga hutan 4 benar. Luar biasa ya. Wan, nuhun ya. Semoga Ridwan dikuatkan kesolehannya dan dapat pasangannya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Manusia cuma cita-cita rencana. Manusia hanya punya cita-cita dan rencana. Ya. Allah yang maha tahu. Semua di tangan Allah. Terserah. Mata. Luar biasanya. Tepuk tangan buat Ridwan. Sekarang kembali ke alamnya. Juara pejuang dan yang menang pahala yang tadi jorona antarkan Ridwan baliknya. Kemana pulang? Tiap Budi juara. Malu saya mah. Sok nikmat mana lagi yang mau didustakan? Kita banyak mengeluh jarak sama Allah. Kita sering tidak bertahan karena jarang bertuhan. Kalaupun berkembang biak tapi tidak berkembang baik. Ternyata ada orang yang lebih luar biasa. Maka kalau ada masalah soleh saja, ternyata ada yang lebih mengharapkan hidupnya seperti kita, tapi kita kurang bersyukur. Mereka lebih bersyukur. Maka orang soleh, satu ikhlas, ulangi.
Dua, memperkuat, memperbaiki ibadahnya, berkembang baik, berkembang biak, berkembang baik. Bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dulu saya kenal atau ya, yang Darut Tauhid. Luar biasa. Jodohnya normal. Karena ibadahnya normal. Kita badan normal, ibadahnya nggak normal. Jadi nu impoten nu mana? Maka kata Nabi, orang mandul itu bukan yang tidak punya anak, tapi boga anak bararaong. Pengertian Nabi mah dibalik wae. Melawan arus. Yang mandul itu bukan yang tidak punya anak, boga anak tapi teu jelas. Sarua jeung teu boga anak, mending teu boga anak daripada musikeun. Kan aya marmot ngobrol jeung mau. Abdi mah cenanya sekali ngalahirkeun 100 ceuk marmot teh. Muhun bray ceuk mau teh. Abdi mah rumaos mau teraseueun mengalahirkeun ge hiji we tapi catet nyamot. Hiji ge mau. Geus 100 diopi ku mau. Apa atuh da aku mah orang kecil tuang ge silet. Nah eta tungtungna nu teu ngeunahkeun mah silat bae di dahar. Ridwan umur berapa sekarang? Mau itu udah 25 tahun. Udah saatnya Mas. Tapi bekerja jalan ya? Masih jualan di UPI. Kemarin waktu Zakir naik ikut? Itu di masjid. Duduk di masjidnya. Oh, lebih cahayaannya Ridwannya. Subhanallah. Ya sering main ke Batu Syukur, datang kangen ke Ustaz deh. Juara ya. Panjang umur ya Wah, lain saya sehat ya. Kamu teh hebat banget. Jadi soleh itu sederhana, cuman berat di praktek. Jadi soleh itu bukan mainan mulut seperti layaknya ikhlas. Kenapa di Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlasnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada ikhlasnya enggak? Artinya ikhlas bukan pekerjaan mulut. Ikhlas pekerjaan komitmen, ikhlas pekerjaan dedikasi. Maka ikhlaskan saja. Muncan bisa ngabagi ondangan, nya narima ondangan. Terus mun mantan ngondangan datangan. Nyumbang lagu kandas epita malah. Nya. Cowok banget. Jadi benar-benar Dayus tetangga di kampung mantan Ridwan nikah didatangi. Gimana perasaan? Gimana perasaan, Mas? Gimana perasaan? Biasa. Ya. Kawarana we atuh gaya ngaji ka Ridwan tah. Masalah mental. Kita mental block. Jadi hidupnya diatur oleh kita sendiri, tidak diatur oleh Rob yang mengurus kita. Makanya wilujeng capek, resah, gelisah, gundah, gulana, risau, galau karena punya sehat tidak dipakai taat, badan kuat dipakai maksiat, tidak afiat, punya umur jarang bersyukur. Soleh itu asli li rahmataka arju fala takilni, hanya rahmat Allah yang diharapkannya. Tapi tidak membawa dirinya sendiri, bersandar terus ke Allah. Allahus samad wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta fansab, diselesaikan satu-satu persoalan. Riyadhus Shalihin. Ini tidak dapat kalau tidak berkumpul dengan yang satu frekuensi, satu resonansi dalam satu gelombang yang namanya kesolehan. Ngeunah gaul jeung soleh mah, keur boga masalah geus sabar. Itu pun menenangkan sebetulnya mah. Daripada datang nu mabok, ini boga masalah. Geus tah samurai urang bawa juga. Kan nama kita nama masalahnya. Saya sengaja, ini takdir Allah saya panggil Ridwan. Supaya naon? Orang tidak tenggelam dalam persoalan yang sebetulnya itu teh bukan persoalan, hanya lewat saja. Dak masalah mah tadi diselesaikan ge anggeus sorangan. Mata hirup tong neangan masalah. Da hirup mah teu neangan masalah ge masalah. Terus Ustaz lamun teu neangan masalah datang bejakeun urang keur ngising gitu. Cina init keseleun. Yasir wala Bashir wala tunafir, ini berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Tenang Bu, nggak apa-apa, padahal kronis. Itu mempengaruhi psikologi. Karena persoalan adalah sugesti. Sehat-sehat. Ini kasus di Haram, saya ceritakan beberapa tempat. Ketika saya ke sana, lalu JR gladi resik. Karena saya suatu ketika yakin bakal jadi mutawif yang harus tahu atmosfer di Timur Tengah itu seperti apa. Malah ada rencana nanti saya sama Yusuf Burhanuddin mau bikin acara umroh backpacker
terus ngopi ngaliwat di Gua Hiro itu harus, jadi biar merasakan Nabi nerima wahyu teh kumaha, nggak ada cahaya di sana. Terus ya nantilah bicara. Suatu ketika ke Haram. Nah rumah sakit di Mekah itu khususnya nyage alus, nyage gede, sepi pengunjung. Kan di urang mah aya dokter ngilu kajian, geus kajian nyampeurkeun. Saya doakeun lah, doakeun naon dokter? Omset keur sepi, berarti nu gering jarang. Terus mendoakan jelema Cina Garuri. Siga barudak arwah Ciputra eta nu tukang gali kubur pas makan ikan bakar dirinya ningali urang ka dieu. Mumpung ustaz ka dieu cenah. Estilu minggu cenah. Oh borongan. Naon anu maot teh? Doakeun tuh tah. Doakeun naon? Sing anu maot. Sok atuh ka dieu ame hampang ci urang teh dieu. Ayeuna we ngadoa sok tuturkeun la ilaha Katanya orang Arab. Nah, kalau di sini kan saya mah pedenya nyanyi bahasa Arabna apa beurit. Jika Zakir Naik kamari kan ceurik urang udah setengah arti. Mana yang disebut budak gaul di Arab kumaha? Tanya we orang Arab, ku sakamampuan urang mas totok tuh. Akhi, ta'al. Naam, namperkeun. Qul huwallahu ahad. Dijawab euy. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wal disangka batur mah urang bisa. Padahal ngapalkeun Quran bareng jeung si eta. Jadi mana saya ngomong Arab, sing apa Quran, ajak ngomong bahasa Arab sih itu ku Al-Qur'an pasti nyambung. Ontah wae ngerti bahasa Arab. Saya tanya masyarakat di sana, kenapa rumah sakit sepi pengunjung? Oh kieu Ustaz, mun disunatkeun mah. Bukan kami jarang sakit, tapi setiap kali kami sakit menyikapinya yang berbeda. Jadi mun aya karasa rigat-rigat tengenah-tengenah, mereka mah tidak langsung ke puskesmas atau mengkonsumsi obat warung. Tapi mengambil wudu dulu. Orang muriang-muriang wudu. Namun masih terasa Ustaz, saya sholat. Mun aya karasa keneh baca Quran. Mun karasa keneh sedekah. Mun karasa keneh, oh berarti separah ya, ada herbal. Bawang putih, bawang merah gitu. Mun karasa keneh ka kana dokter. Ini dokternya di belakangnya. Ayo urang mah can ka Allah can langsung ka dokternya pinuh wae dokter teh. Contoh, kumaha cager mah teh? Cager kunaon? Kuproma geus musyrik. Syariatna kuproma gitu. Allah tuh pencemburu. Maka betul kata Ridwan, semua sudah disiapkan, semua sudah direncanakan. Cuman Allahnya suka dikonfirmasi nggak? Orang soleh yang mendahulukan Allah daripada yang lain. Itu aja dulu. Jadi niat kudu ikhlas. 2, perbaiki ibadah-ibadah sunnah. Wudu wajibnya bagi sholat, tapi sunnah kalau kita miliki di luar sholat. Malah nurun ala nurin. Setelah wudu, ingin wudu lagi, boleh wudu lagi. Dulu ada yang melarang, oh mubazir. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, antibodinya bertambah. Teruskan niat, jaga ibadah sunnah, bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi, tidak sibuk gosip, itu mengotori pikiran, menguras tenaga sementara waktunya usaha. Nu bahaya, maut keur ngomongkeun batur. Bahaya itu. Husrim, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lalu tadi apa? Bersyukur ditingkatkan. Orang soleh itu ilmu dilengkapi, tidak judgement, tidak punishment. Orang soleh itu lebih ke dalam, banyak muhasabah. Ya. Lalu lihat orang di bawahmu, supaya timbul rasa syukur. Lalu yakin Allah dulu, Allah lagi Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena luar biasa. Itu saja. Sebelum ditutup ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan. Berbagi lah, mumpung saya ketemu, soalnya jarang sekali kita di Al-Huda ya ketemuan. Sok, ada luar tema. Siap. Tadi itu kan membahas tentang orang soleh itu, jadi nggak boleh yang nggak ikut zaman ya. Terus kalau yang muda tua itu gimana? Buka Al-An'am 116 jawabannya. Buka ya. Lebih original. Al-An'am 116 surat ke-6.
Teman ti Allah langsung mah mun ti Ustaz Epi kayak bisi aya kepentingan politik. Orang soleh itu menjawab masalahnya dengan Al-Quran, bukan dengan Ayat ayat. 116. 116. Itu sering diangkat. Ada? Ini keren nih pertanyaan, simpel tapi perlu pendalaman. Sok baca artinya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Terus kumaha cek Allah teh? Kardi teh. Mun hayang jelasna pisan buka surat 2 ayat 12. 2:12. Al-Baqarah ayat 12. Kita percaya ke Allah mah nyariun. Jangan terjebak dengan banyak euforia. Kayak misalnya ngomong di publik ya ribu, nges ku ayat langsung, mun teu satuju jowet ayat. Ahokna dihukum teu. Asup Islam teu. Aya perubahan teu. Berarti Allah benar. Ya, nu datang di manusia mah batil. Maka jangan terjebak banyak. Ayat 2:12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Saha? Nya eta. Baca sampai mana? Ayat 11. Apabila dikatakan di demo kepada mereka, Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan. menistakan ayat kan merusak. Menistakan ulama kan merusak. Geus di demo ku 7 juta jelema, kumaha ngomongna ayat 12. Tapi lobanya, loba mah tadi 116. Wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh ti dituna sakitu urang teu ngabatikeun. Ngan kamarana wae atuh gaya. Ayo Ustaz Ebi ngilu demo, pernah ada hater Ustaz Ebi teu bela Islam, hati-hati mang. Buka Al-Baqarah 122 atau ubah 122. Itu alasan saya enggak pergi. Kami tertimbul fitnah verifikasi. Semua ada alasannya, mang. Ketebaran At-Taubah surat 9 ayat 122. Orang soleh itu kembali ke Quran, bukan kembali ke kebanyakan. Sok baca. Kenapa saya tidak pergi waktu itu? tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Yo, rek hari ini mangantung nyalakan untuk ini, tan untuk ini dia alasanana terus. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang masalah Iya nuluwi wajib mah pengetahuan. dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tak, nu balik demo teh teh manisna. Tapi tetepnya nuduh ka urang teu ngabela Islam. Nya teu nanaon, ngananaonna. Da urang mah teu butuh nilai di mana. Maka lelah itu disebabkan tidak maka kenapa disimpan di at-taubah supaya taubat dina cara nu teu bener. Tong kajebak ku loba. Maka saya enggak suka euforia. Be yourself, just the way you are. Jadi diri sendiri saja. Terserah orang mau berkata apa. Da balik mah masing-masing tapi dengan prinsip riyadus shalihin. Setuju? Dia ya? Oke. Ada lagi? Kudu nanya. Akhwat ada yang mau tanya? Bahaya kalau akhwat nggak nanya, kadituna ditanyaan. Puas mang puas? Syria 116, 212 atau ubah 122 tuh nomor nanya di darinya kene. Oh, Allah mah tara sare. Man orang menjauh ti Allah. Ada lagi? Supaya kita bersikap soleh. Oke, Mang. Misalnya Mau tanya, kan tadi ada kata-kata carilah guru. Nah, yang jadi katanya sekarang itu banyak juga ulama su, ulama guru. Nah, kriteria ulama seperti apa yang harus kita ikuti? buka Quran surat Fatir ayat 28. Surat 35. Ulama nu kumaha nu kudu di tangan teh. Soalnya palinter ya. Orang soleh pasti orang pinter minum tolak angin. Awas kajebak ku pinterna.
Surat 35 mang, buka mang. Jawabna Quran mah ngeuna. Heula bising salah nomor ayatna. Benar. Ayat 28. Baca artinya lah, meteres. Ulama yang bagaimana yang harus cari kuno nanyana, ame langsung nyecopkan hatinya. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Jauh Allah nggak jawabnya. Terus. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jadi ulama manusian gua sanajan amuna saeutik tapi boga rasa sieun ku Allah. Maka jangan terjebak ngadu dalil. Jebolan Mesir punten. Saya tidak berlatar belakangan, tapi aya rasa sieun ku Allah saeutik. Maka hindari debat, hindari konflik bising maot keur marebutkeun nu geus puguh bener. Satuju mah ulama kebagi 3, ada ulama syuh, ulama jahat yang diorganisir, diinventarisir, dibayar untuk menyesatkan. Menjual fatwa-fatwa. Anu contohna ieu teh yang dahar eueuh deungeuna kemudian yang suung ngekebon manggih tambang aya domaan kunci eta doma di dahar nanya ulama teh ya doma ti mana menang manggih tambang tapi aya domaan tambangna domana itu manggeus sayur caina tina sumur masakona ti dapur halal cai jeung bumbuna mah geus atuh caina digejlikeun ku pancina teh dagingna teh ngagejling eta ngagejeligna dihaja teh mun teu dihaja mah teu dosa nyoh dirubahnya gara-gara aya kepentingan. Nah eta ulama syuh, ulama hukum, ulama yang dibayar oleh mereka, ulama inventaris mereka. Anu ya sama innama yasyallah. Kudu loba yang penting aya sieun ku Allah. Apa wujud sieun ku Allah? Jaga wudu, selalu tahajud, bangun malam, teu kudu berjamaah, hati-hati mah. Karena jadi euforia di teu tahajud mun batu. Mulai lepas tangan. Kan keur diajar sepeda baheula diceklan mimiti mah. Kadituna mah lepaskeun pas kang ka tukang anu nyeklan nabrak bae teu naon proses. Tapi kan kadituna jadi ngeunah nya. Paham ya? Jadi itu jawaban Quran mengenana teh di antara hamba-hambaku ada yang takut kepada Allah. Ini namanya solami bener ulama. Jadi ulama mah sederhana. Nu sieun ku Allah lain sieun kalengitan jamaah. Oke? Ada lagi? Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mengurangkan jumlah wudu, ringan di dalam wudu di Sarah Bukhari namanya Fathul Bari, makanya wajib baca sarahnya kalau pengen tuntas. Bukan meringankan wudu, mengurangi wudu, wudu harus diekstrakan, maka ada nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Saya yakin demi Allah Rasul penjaga wudu, buktinya ada follower namanya Bilal yang masuk surga disebabkan wudunya. Pengertian di sana meringankan wudu itu tidak boleh israf dalam menggunakan air ketika wudu. Paham ya? Karena di air itu ada setan namanya walhan. Siapa walhan? Yang memberi rasa mudabdabun, keraguan-raguan ketika berwudu. Kita tilu dua. Etikanya beda dalam sholat. Kalau wudu mestinya 3, tapi perasaan tilu 2, 1 pun sah selama rata. Beda jeung sholat 2, tilu. Anggap 2, tambahan sarokaat karena pahala bacaan yang tadi terlupakan tetap dicatat ku Allah. Allah mah tukang kirimin. Jadi artinya bukan dulu saya kena judgement itu wudu aja seneng ngamur-ngamur cai bae dan omeh ge ngamur-ngamur cai ya Allah buka intan surayan surku lalu rasakan multiplier efek impact dari kita menjaga wudu jadi tecunihin mah ngan dicunihinan aslina mungkin kanta balik keluar yang menyiwit wudu deui lah wudu deui geus kelas artis atuh nu nyabakna ge karena kita jadi ngemagnet tapi syariah saya dulu kayak bim-bim slang enak kan digandirin
Ya, luar biasa. Ngan eta kudu siap gogodana jaga wudu menu tadi embungna ge, embungna jadi nyedot, tapi lain kadinya tujuanana. Nah, itu mah multiplier effect. Ulah jadi indigo, rajin wudu, jadi indigo, ingin digoda. Mana susah? Si ustaz teh mana cenah ngomong teh teu wujud dia teh. Aslina riweuh lah. Amun teu siap resikonya. Jadi saya sudah susah maksiat di Bandung, kudu keluar Bandung. Aya we nu wawuh teh. Mukakeun pantau. Nuker sepeda ustaz ka mana? Cenah bieu we keluar 3 eta rek ka dieu. Budak awewe make Pino. Ustaz Devi. Ngesesen cacakan make hewan teh. Itu teh kebaikan dari Allah. Namanya gofaro itu dihalang-halang supaya orang temak. Saya udah gak nyaman kalau main ke mall. Aya we nu wawuh teh tak main ka gunung. Ah ngerti cocok reungit berarti reungit wawuh. Ya, sudah susah. Nah, itu kebaikan yang Allah beri untuk siapapun hamba yang dikehendakinya. Maka yuk belajar soleh yuk. Ame teu riweuh hirup. Da aku mah hujan, kalau nggak suka berteduh aja, maka ganggu udah soleh. Ternyata nu geologi boga rasanya. Hujan mah ngiuhannya. Cik mun urang dianggap hujan, sok ngabaseuhan. Ya udah ngiuhan ame teu capek. Kayak ngeseraat jalan. Ada lagi satu lagi. Siap. Saya siap dengan ceramah itu yang menjelaskan tentang kisah biasanya ya istri sama anaknya menolak ajaran dari Nabi Musa. Tapi sebetulnya ada nggak penjelasan dari Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan bahwa kenapa istri Nabi Nuh yang menikah dengan Nabi Nuh, kan sudah tahu gitu. Itu tapi pada akhirnya pasti kan menolak. Ada nggak yang mengisahkan kenapa Nabi Nuh menikahi istrinya? Kebetulan pas nikahnya saya nggak hadir. Tapi jawaban kan. Jadi sudah kehendak Allah kan. Kunaon soang suarana betarik. Dan udah selesai. Untuk dijawab beheung apanya? Karena nanti akan ada bantahan. Bangkongge we beheungan suarana tarik. Orang nu awakna sabeheung-beheung. Ini banyak pertanyaan seperti ini tapi mungkin akan lurus saja. Begini. Kenapa Nabi diturunkan di Arab? Karena di Arab itu waktu itu kondisinya kacau balau. Emang nu kacau di Arab itu? Udah yang sederhana mah takdir aja, karena sudah terjadi, betul nggak? Nah, ada ini golongan-golongan liberal mereka ngerusak otak. Nanyana kunaon Nabi diturunkan di Arab. Cik aing mau dijawab di Cikadut, mana bakal nanya ke kunaon di Cikadut. Nah. Kan ada orang yang pakai gamis, nah pakai gamis. Nabi orang pakai gamis, mun Nabi orang Garut aing pakai jaket kulit. Tenan naon Kang nanya mah, tapi harus berdasar. Itu sudah takdir Allah. Karena kasusnya tidak hanya Nuh saja, Lut pun demikian. Allah awas stok nabina, nu soleh. Ibrahim bapaknya parah. Kenapa Ibrahim punya bapak dia gitu kan? Nanti pertanyaannya seperti itu ya. Nah emang ngobrolnya kudu jeung Boni. Si Boni pelakuna yang tukang seseleket mah. Ya, tapi akhirnya Boni soleh ayeuna malik-malikeun deui cara berpikirna seseleket. Ieu tong riweuh gitu. Semua sudah Allah seperti itu kan. Maka senyumi aja. Paham ya? Jadi bukan masalah pernikahan Nabi Nuh. Aya deui nu parah nanya. Aya Nabi Adam aya bujalan teu? Karena kan teu berplasenta. Ini ilmiah ini. Mun urang aya bujalan kan dilahirkan ke kolot urang karena ada plasenta. Tuh, ieu jelema urang geus ngaji di kompleks Arya tah. Mangkat hareupeun masjid tad ka dieu. Ustaz kan sigana sok macanya. Aya Nabi Adam, aya bujalan tuh. Aing teh tanyakeunna ka Hermina. Tapi jawabannya. Jadi tong seseleke. Dan jika bieu hapunten dijawabna, waktu saya nikah saya tidak hadir. Ya itu sajalah, mudah-mudahan bermanfaat adanya dan semakin
kita rajin kajian seperti ini sing ikhlas, jangan pilih-pilih guru, jangan siapa yang lihat bicara, datangi aja biar hasanah keilmuan kita terlengkapi dan menjadi bijak. Saya belajar ke 4 madhab, kecuali madhab kelima ya. Hati-hati dengan buku 5 madhab, yang satunya Syiah saya nggak pelajari. Kalaupun dipelajari, saya tahu itu Syiah gitu. 4 madhab ke Hambali, Maliki, Hanafi, siapa lagi? Satu lagi? Syafi'i, Malah, Al-Ghazali. Awas Pak Belit, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Bedanya. Jadi ngejawab persoalan nanti si negara tengah dilihat dari berbagai macam sudut pandang, itu versi sorangan. Nah, kalau belum siap ilmunya, kemarin masalah rokok, musik, sama isbal itu lagi dihajar terus. Sama kan jalan ngahajakeun, karena ini kasus lama yang sudah jelas hukumnya, nggak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau sebaliknya. Nabi pernah ditegur oleh Allah tentang at-tahrim yang mengharamkan madu, karena takut dibenci sama istrinya. Padahal Nabi menang di istri muda, bekal madu dibawakan ke istri tua. Karena sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Ya, tua baut. Jadi Nabi kalau memang ini yang menyebabkan kebaudanmu, makanya aku haramkan madu. Allah langsung menurunkan ayat, tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atas dasar kebencian. Banyak yang sekarang mengharamkan sesuatu karena benci. Nggak boleh, berarti si eta kerja di Allah. Punten contoh, ini wawasannya. Ai bayawak hukumna kumaha? Biawak. Ada yang tahu hukum biawak? Kalau dimakan gimana hukumnya? Sahabat makan biawak. Nabi ada. Kumaha komen Nabi? Teu komen Nabi. Ngan sahabat nanya, Rasul, apakah ini haram sehingga engkau tidak ikut makan? Henteu teu beuki we. Karena ada ayat kullu halalan thayyiban. Yang halal itu harus thayyib, da kusen ge halal atuh. Oh dengan nama daharek kusen. Kan thayyib. Ya. Nah, penting enggak belajar seperti ini? Biar hati tenang, maka belajar ilmu fikih. Da tauhid kita bisa teu make fikih. Jadi wa may yuridillahu bihi khairan, ketika Allah kata Rasul memberikan kebaikan kepada seorang, yufaqihu fiddin, Allah fakihkan dulu, enggak judgement dulu. Dikasih pola untuk mengistimbat hukum itu tidak serta-merta tergesa-gesa haram. Contoh, ai sangu koneng halal haram? Hah? Haram menang maok mah. Tuh nya aya wae nya. Tidak bisa halal. Halal di mana? Preman maot di masjid, alus goreng. Tuh waninya ini mah mulai reaksi. Tergantung dah maotna kunaon. Goreng. Jadi sebab akibat. Nah nanti sing rajin we datang nala. Dong akeun saya sehat. Nanti bicara ini mah ada ahli-ahlinya. Saya sering lawan berpikirnya Ustaz Imam. Sekarang ada teman baru Yusuf Burhanuddin. Jadi semua sahabat, nyaman-nyaman aja. Keren. Jadi ada lawan berpikir, berbeda pendapat boleh loh. Ulama berbeda pendapatan. Nya. Mun goceng-goceng emang. Urang hiji ceban, hiji goceng gitu. Itu sajalah, mudah-mudahan Allahumma nawwir qulubana, Allah mencahayai hati setiap kita binuri hidayatika, dengan cahaya petunjuknya. Kama nawartal ardo, sebagaimana Allah mencahayai bumi ini binuri samsika, dengan cahaya mataharinya, abadan merata selama-lamanya, enggak pernah padam. Cuman kenapa bumi menjadi gelap? Karena kadang bumi membelakangi matahari, bukan hidayah yang tidak diturunkan, tapi kadang kita sering malas ikut kajian sehingga hati tidak terbuka, pikiran tidak terbuka, gelap, kacau, disebabkan tidak ada ilmu yang menjadi petunjuk untuk dia melangkah di kehidupannya. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini penting pengumuman besok hari Selasa. Jadwal saya di mana aja, tinggal di Instagram ya. Itu saja, aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.